Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan Yesus. Dan kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah melepaskan genggamannya dalam kehidupan setiap kita. Hari ini mari kita memberikan yang terbaik. Setiap pujian penyembahan, biar Tuhan Yesus menikmati setiap pujian penyembahan kita. Karena kita menikmati setiap kebaikan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, dan Engkau Allah yang terus menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hari ini kami mau menaikkan pujian, nyanyian cinta kami untuk setiap kesetiaan-Mu, untuk anugerah-Mu yang melimpah, untuk kekuatan, penghiburan, apapun yang tidak pernah kami pikirkan Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Inilah pujian penyembahan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetes air mata dalam
Saya percaya bila kita hidup dalam kesatuan hati, kekuatan dari Tuhan akan lebih besar untuk menghadapi apapun. Amin. Tuhan kita semua bersaudara. Hidup
Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita semua menyadari setiap hati kita tidak sempurna, tapi biarlah tangan Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Tuhan isi hati kami, diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan patuh padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami, Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan patuh padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku Tuhan, untuk waktu ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami, tumpahkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya yang kami dengar ini Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami dan membuat Tuhan semakin berkenan akan hidup kami. Karena kami percaya perlindungan-Mu ada di rumah orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Ya Roh Kudus, kami serahkan menit-menit ke depan ini ke dalam pimpinan-Mu seutuhnya. Biarlah yang kami dengar ini Tuhan bisa kami mengerti dan kami bisa menghidupi firman-Mu.
Engkau mau tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu. Dan kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Lisa dari Surabaya. Pagi saudara, sebelum saya memulainya, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini karena penyertaan-Mu, supaya pada pagi hari ini saya boleh menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, dan kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Urapilah mulut saya, curahkan hikmat-Mu, karunia akal budi-Mu, supaya apa yang saya sampaikan boleh membawa berkat di dalam kehidupan jemaat di sini, seperti apa yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Tuhan. Saya serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Amin. Shalom saudara. Shalom. Senang sekali saudara, kalau pada pagi hari ini saya boleh menyapa saudara. Dan yang untuk pertama kalinya, saya boleh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada saudara yang ada di sini bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya selama 22 tahun saudara. Saya hidup di luar negeri untuk bekerja, untuk mengubah hidup saya, dan bagaimana berkatnya juga sampai hari ini saya berdiri di tempat ini setelah kepulangan saya tetap ada, sama, tidak pernah berubah. Saudara, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, dan berkat-berkatnya itu saudara bukan hanya diberikan kepada saya, tetapi kepada semua anak-anaknya yang percaya dan menuruti kehendaknya. Amin saudara. Saudara, suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan menegur saya, Lisa, kapankah engkau mau melangkah? Masihkah penyertaanku kepada kamu kau ragukan? Apa yang engkau takutkan? Apa yang engkau ragukan selama ini? Lalu saya berdoa, Tuhan, ampunilah aku. Aku mau melakukan. Tunjukkan Tuhan pada aku dan pimpinlah aku supaya aku dapat melakukan seperti apa yang engkau kehendaki dan seperti apa yang telah aku janjikan kepada kamu. Saudara, secara pribadi saya telah berjanji pada Tuhan, Tuhan, kalau saya telah memiliki segala-galanya, dan ketika aku kembali pulang ke Indonesia dengan selamat, dan engkau masih memberi uang saku aku untuk di hari tuaku, aku akan menyerahkan seluruh hidupku ini ke dalam tanganmu untuk melayanimu. Dan saudara, bukan saja saya katakan pada Tuhan secara pribadi, saya juga mengatakan pada Bapak Gembala kita melalui telepon, Om, bolehkah saya ikut melayani? Kalau ketika saya pulang ke Indonesia, Om jawab, oh welcome, dengan senang hati. Lalu Om bertanya, kapan Lisa mau pulang? Wah, saya belum tahu Om, kapan saya mau pulang. Tapi kalau saya pulang, bolehkah saya cari Om? Om berkata, iya, saya akan mencari. Saudara,
di dalam ketakutan saya karena teguran saya. Karena saya tahu juga bahwa Tuhan tegur saya lewat Bapak Gembala juga. Berapa kali Bapak Gembala. Akhirnya saya berkata pada Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku mau melaksanakan dengan segera. Dan Tuhan berkata, lakukan sekarang, melangkahlah sekarang. Iya, aku mau melangkah. Di dalam doa saya, Tuhan memberikan 5 firman ayat Tuhan, yang pagi hari ini kita akan membahasnya di dalam firman itu. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Lalu kita lanjutkan saudara dengan Keluaran 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama saudara. Sudah saudara? 1, 2, 3. 1 Petrus, sebagai kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Lanjut saudara, Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajarkan engkau apa yang harus engkau katakan. Saudara, ketika saya mendapatkan firman ini, sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya. Selama 20 tahun saya bergumul dengan Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan firman ini Tuhan? Engkau menyuruh aku pergi. Dan engkau mengatakan, jangan takut, pergilah sekarang, aku akan menyertai engkau. Dan aku akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan pada mereka. Lalu saya tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku katakan pada mereka? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Lalu Tuhan, ketika saya berdoa, saya dalam doa Tuhan mengatakan, katakanlah kepada mereka apa yang telah engkau alami selama ini, selama 22 tahun. Engkau bekerja di negara orang, sampai hari ini kepulanganmu di sini. Apa yang telah engkau langgar dalam kehidupanmu, ketika engkau tidak mentaati apa yang aku perintahkan pada kamu, dan ketika engkau mentaati apa yang engkau kerjakan, dan bagaimana suka dan dukanya engkau menjalani hidup di negara orang. Engkau harus bekerja keras. Ya Tuhan, aku akan mengatakannya. Dan satu lagi pesanku, katakan kepada semua bahwa berkat itu bukan hanya aku berikan pada kamu. Jadi saudara, berkat itu Tuhan bukan hanya diberikan kepada saya, tetapi aku memberikan kepada semua anak-anakku. Dan berkat itu sudah diterima oleh mereka. Oh ya Tuhan, aku akan mengatakan kepada mereka. Aku tahu saudara apa yang telah dikatakan. Dan Tuhan mengatakan, coba kita baca di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama saudara. Sudah? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia selalu memberikan rancangan yang indah kepada anak-anaknya. Dan Tuhan telah berkata, aku telah memberkati kamu, dan berkat itu sudah aku terima. Secara langsung saudara, boleh kita katakan bahwa Tuhan itu sudah memberi modal pada kita, dan kita tinggal yang menjalankan. Kalau kita menjalankan modal apa yang Tuhan berikan, yaitu berkat itu, kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai Tuhan apa yang mau. Dan selama kita menjalankan berkat Tuhan itu, kita ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita minta bimbingan Tuhan. Tuhan akan membimbing kita, dan kehidupan kita akan selalu terpenuhi, dan Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Saudara percaya?
Saudara, saya telah mengalaminya itu selama ini. Dan 22 tahun saudara lamanya saya bekerja. Saya bekerja ada di dalam 3 negara. Yang pertama saudara, saya bekerja di Amerika selama 3 tahun. Dan 3 tahun saya pulang, saya dikatakan saya tidak berhasil. Karena saya belum memiliki apa-apa saudara. Rumah saya nggak punya. Uang yang saya bawa pulang pun tidak mencukupi. Dan saya harus menghidupi anak-anak saya. Di dalam keadaan seperti itu, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan apakah salah saya hingga aku pulang dengan seperti keadaan seperti ini. Tidak berhasil, rumah pun tidak punya, apapun tidak punya. Tuhan, berikanlah pekerjaan yang lain. Kirim aku kembali Tuhan, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan tunjukkan pada aku kesalahan apa yang aku lakukan. Saudara, Tuhan menjawab doa saya dengan instan. 5 bulan Tuhan telah kirim saya ke Jepang. Secara akal tidak mungkin saya mendapatkan visa dengan mudah. Karena saya sudah ditolak, saya sudah di blacklist di Amerika. Kalau saya mengajukan visa ke Jepang itu sangat sulit. Tapi karena hidup saya ini selalu bergumul dengan Tuhan, dan saya ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan saya, dan saya percaya Tuhan itu pasti tolong saya. Betul saudara, setelah 5 bulan saya kembali ke Jepang. Begitu di Jepang, sampai di Jepang, hari itu juga saya dapat kerja. Lain di Jepang juga, lain di Amerika. Ketika saya di Amerika saudara, saya bekerja sebagai seorang wanita di waitress, menjadi kitchen, lalu menjaga buffet. Itu kerjaan saya, kerjaan wanita. Tetapi ketika saya kerja di Jepang, apa yang saya lakukan yang secara tidak masuk akal saudara, karena seorang perempuan saya harus mengerjakan pekerjaan laki, yaitu otomotif. Saya harus kerja di mobil saudara, saya harus bikin metal, askrop, kuli, apapun saya kerjakan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Dan pekerjaanku setiap hari yang saya lakukan itu harus berganti. Hari ini saya mengerjakan ini, besok ini, dan besok ini. Ketika pertama kali saya diajak di dalam satu perusahaan yang besar Toyota itu, saya berkata, Tuhan, mampukah aku mengerjakan ini? Tapi di dalam hati saya lain lagi berkata, Tuhan, aku harus mampu karena keadaanku yang sudah begini. Aku percaya Tuhan, karena Engkau telah mengirim aku dan semuanya aku lolos, aku mendapat kerjaan dengan mudah. Aku percaya Engkau menyertai aku. Urapilah Tuhan tanganku supaya aku boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai apa yang Bos inginkan. Setelah saya dicoba saudara, saya suruh mengerjakan ini. Tetapi ketika saya dicoba, saya selalu berdoa. Akhirnya saya diterima. Saya diterima. Setelah saya diterima, singkat kata saudara, gaji pertama saya kirim ke anak saya karena di situ sangat membutuhkan. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya, saya hidup serba kekurangan saudara. Saya berkata kepada anak saya, Nyo, Mama telah kirim uang, tolong semua diselesaikan setiap kebutuhannya, dan juga uang saku kamu, tolong sisanya uang itu disimpan. Supaya apa? Supaya bisa membeli rumah. Karena pada saat itu saudara, anak saya itu numpang di rumah kakak saya. Anak saya ketika itu sudah ada di fakultas di Surabaya, dan yang lainnya masih di Jombang saudara. Dan apa yang dikatakan anak saya yang membuat saya itu kaget saudara. Mah, uang yang mama saya terima dan uang saku yang mama berikan kepada saya, yang pertama kali mah, uang saku itu saya ambil mah 10% saya kembalikan untuk Tuhan. Itu yang pertama mah. Dan saya lihat mah, selama ini mah mama tidak pernah melakukan itu terhadap Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, mama tidak pernah melakukan. Aku tidak pernah melihat mama itu
Coba mama bayangkan, Ma, kalau mama bisa melakukan itu terbaik dalam kehidupan mama, mulai hari ini, aku percaya, Ma, mama akan diberkati dan kehidupan mama akan dipenuhi setiap kehidupan mama. Oh iya Tanyo, betul, Ma. Coba mama lihat, selama 3 tahun mama di Amerika, apa yang mama dapat? Berapa banyak mama dapat, tetapi hasilnya tetap 0. Karena apa? Karena mama tidak pernah melakukan perpuluhan. Karena mama tidak pernah melakukan apa yang menjadi hak Tuhan. Mama ambil semua, mama pakai semua, mama tidak pernah membalikan. Oh iya Nyong, mama tidak pernah melakukan itu. Makanya Ma, mulai hari ini kita harus melakukan, kita harus mentaati apa yang menjadi milik Tuhan. Kita kembalikan, Ma, supaya hidup kita ini terpenuhi. Iya, betul saudara. Mulai saat itu saya melakukan sampai hari ini. Coba saudara, kita melihat di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-8, lalu kita lanjutkan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama saudara. Satu, dua, tiga. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah, ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin saudara. Betul saudara, setelah saya melakukan apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan menegur saya lewat anak saya melakukan sampai hari ini. Setelah saya bekerja di Jepang, tidak lama saudara, anak saya telepon pada saya, "Mah, ada rumah yang dijual, Mah, dengan harga yang sangat murah." Oh iya kan Nyong, iya Mah, karena orang itu butuh uang. Apakah uang kita itu cukup Nyong untuk membeli rumah itu dengan cash? Cukup Mah, uang itu lebih dari cukup. Betulkah? Iya. Ya udahlah, aku serahkan ke tanganmu, karena kamu yang menempatinya. Singkat kata, akhirnya terbelilah rumah itu saudara. Setelah beli, tidak lama anak saya berkata, "Mah, bolehkah aku ini minta mobil, Mah? Tapi Nyong, uangnya kan belum cukup, habis dibuat beli rumah, kan gak cukup untuk beli uang mobil itu secara cash." "Enggak Mah, kita beli nyicil ya, boleh ya?" "Ya oke lah, karena saya ingin juga membahagiakan anak-anak saya, karena selama ini dia tidak pernah hidup dalam berkecukupan. Ketika saya ada, saya memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, saudara. Saya membantunya semua. Dan ketika cicilan mobil itu saya ambil, sisa 1 tahun, saudara, yang belum saya selesaikan. Saya harus pulang kembali ke Indonesia. Wah, bingung saya, betapa sedihnya saya, karena saya masih punya hutang cicilan mobil 1 bulan, dan uang tabungan saya itu belum cukup saudara. Karena dikatakan di Jepang waktu itu ada pengumuman, barang siapa yang sudah overstay diharuskan pulang, diberi waktu 1 bulan. Kalau tidak pulang, tetap di situ, dan kalau ketangkap akan dimasukkan penjara. Waduh, saya sedih saudara. Saya sangat gak karuan perasaan saya antara pulang dan tidak. Karena pulang saya belum punya modal, saya belum bisa bekerja, saya hanya memiliki rumah, saya masih hanya punya cicilan hutang untuk mobil, dan saya harus menghidupi anak saya. Saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku pulang, terus apa Tuhan? Aku nggak memiliki apa-apa, aku harus tetap mengeluarkan uang pemasukan belum ada." Tuhan berkata, "Pulang sajalah,
daripada kamu dipegang. Akhirnya aku pulang juga, saudara. Ketika saya pulang mengurus surat, saya urus surat itu di konjen Jepang, tapi di konjen Indonesia yang ada di Jepang. Saya ketemu dengan satu orang perempuan dari Bali. Dia berkata kepada saya, Lisa mau pulang ke Indonesia, Bali ya? Iya. Dia namanya Lingling. Iya. Oh, mari kita urus sama-sama. Akhirnya kita urus sama-sama surat itu. Lalu kita pulang bersama. Saya katakan, kamu mau pulang ke Bali ya? Karena kamu asal Bali. Enggak, saya mau pulang ke Surabaya aja. Dia bilang, bolehkah saya numpang di rumah kamu? Lalu saya pikir, ya nggak apa-apa lah, karena rumah yang saya beli itu besar dan ada 3 kamar, cuma ditempati anak saya. Jadi saya bilang, oke lah, nggak apa-apa, kita pulang sama-sama. Akhirnya dia ikut saya pulang ke rumah saya dan tinggal di rumah saya. Dia bilang, cuman 1 minggu aja. Oh iya, nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Saudara, setelah 1 bulan dia tetap di rumah saya. Saya bingung karena uang saya ini sudah hampir habis. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, uangku ini sudah mau habis loh Tuhan. Aku belum bisa bekerja. Cicilan mobil juga aku belum bisa bayar loh. Gimana ini Tuhan? Berikan aku pekerjaan Tuhan untuk yang terakhir kalinya. Kirim Tuhan, aku kemanapun saja pergi, aku mau kok. Supaya aku ini bisa membiayai hidup anak-anakku, bisa bayar cicilan mobilku, bisa membiayai orang tuaku. Karena semua itu ada dalam tanganku. Tuhan tolong aku ini jerit, saudara. Lalu Tuhan menjawab dengan instan. Tuhan berkata, pergilah ke Australia. Akhirnya saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau ke Australia saya bisa ngeplay visa. Kalau saya mendapatkan, aku tidak punya uang untuk beli tiket ini loh. Uang sakuku nggak ada Tuhan. Dan uang untuk yang ninggali di rumah ini nggak ada. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, kamu tanya kepada teman kamu. Jadi teman saya yang tinggal di rumah saya itu loh, yang ikut saya pulang. Saya berkata pada dia, Ling, bolehkah aku minjam uang kamu? Kalau aku mau ngeplay visa Australia, aku mau kembali ke Australia untuk bekerja. Oh, kok cepet bener ya kamu mau kembali? Kan kamu baru datang. Iya, aku nggak ada uang. Aku harus mengeluarkan uang tapi pemasukan nggak ada. Kebutuhanku masih banyak. Aku pinjam uang untuk beli tiket sama uang saku. Nanti kalau saya sudah bekerja di Australia, aku akan kembalikan uang itu pada kamu. Lalu apa yang dia katakan? Oh, aku ikut sekali, boleh nggak? Oh, kamu juga mau ikut? Iya, aku ikut sekali aja ya Lisa, iya. Tolong bisa kamu bantu aku untuk play. Akhirnya saya bantu saudara. Dan kita berdua dapat. Setelah saya masukkan sendiri, semua itu saya lakukan sendiri saudara. Saya tidak pernah lewat calo. Dan surat-surat itu, apa yang dibutuhkan itu tidak komplit saudara. Secara akal manusia itu tidak mungkin saya mendapatkan. Tapi hidup saya ini karena tergantung pada Tuhan. Saya punya Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Tuhan yang menyuruh saya lakukan. Saya berikan surat itu, besoknya dia telepon. Bu, ibu mau kemana? Ke Australia untuk keperluan apa? Saya mau jalan-jalan kok Pak. Saya ini udah tua, cuma mau jalan-jalan. Oh, ibu berdua mau jalan-jalan? Iya. Terus ibu kerja apa? Saya udah gak kerja Pak. Terus siapa biayanya? Anak saya. Anak ibu jual apa? Itu Pak, jual babi, saya bilang gitu. Oh iya, nomor teleponnya berapa? Akhirnya saya kasih. Dia telepon anak saya. Lalu konjen itu telepon saya kembali. Bu, ambil aja visanya besok ya. Wah, saya begitu kaget saudara. Dan saya lalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan berkat tangan untuk saya untuk pergi. Dan bisa saya dapatkan dengan mudah. Tuhan kirim saya, 1 minggu saya prepare, saya berangkat ke Australia saudara. Lain di Amerika, lain di Jepang, lain di Australia. Amerika saya kerja waiters. Di Jepang saya harus kerja di otomotif, mobil. Kalau di Australia saya harus kerja di kebun, di lapangan terbuka. Saya harus kerja di sawah, saudara. Melawan panas, dingin, apapun juga saya lakukan demi keluarga dan anak-anak saya. Saya mau.
tapi saya tidak pernah merasakan menyesal atau sedih. Saya enjoy, saya menikmati hidup itu karena saya selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya selalu berkomunikasi. Apa yang saya lakukan, saya selalu tanya Tuhan, Tuhan bolehkah saya ini lakukan ini? Bolehkah Tuhan saya melakukan itu? Bolehkah saya pindah kerja? Pokoknya semua hidup saya tergantung pada Tuhan. Karena saya tahu saya tidak memiliki siapa-siapa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Orang tua, orang lain tidak akan bisa. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Singkat kata, saudara, setelah saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya telah kembali ke Australia. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati saya sangat berlipat-lipat ganda. Karena setelah saya bekerja, saya harus pisah dengan teman saya. Teman saya harus pergi ke Victoria, saya harus pergi ke New South Wales. Karena setiap pekerja yang baru itu harus dites. Kalau kamu bisa kerja, kamu diterima. Karena teman saya sudah agak tua, akhirnya dia tidak diterima. Akhirnya kita pisah. Tapi sebelum saya berkata kepadanya, Ling, saya masih punya hutang kamu. Nanti hubungi saya ya. Kalau kita nggak bisa ketemu, kamu tahu tempat saya. Nanti saya pasti bayar. Oh iya, gampang. Akhirnya kita berpisah. Sampai hari ini loh, saya belum bisa ketemu sama dia. Tapi saya bisa berkata pada Tuhan, Tuhan temukan saya dia. Karena saya masih punya hutang dia yang harus saya kembalikan. Sampai hari ini saya belum ketemu. Saya yakin dan percaya suatu hari Tuhan akan pertemukan saya dengan dia untuk mengembalikan hutang-hutang saya kepada dia. Saudara, ketika saya telah diberkati Tuhan di Australia, apapun sudah saya miliki dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan menyerahkan diri saya. Tiba saatnya saya harus pulang. Iya. Dan Tuhan berkata, setelah aku memberkati kamu, masih adakah kasih di dalam kehidupan kamu? Apakah berkat itu hanya engkau simpan, hanya engkau ditaruh di dalam laci? Kalau engkau taruh di dalam laci, akan mengengat dan akan tidak ada bergunanya. Ya Tuhan, aku akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan aku pun sudah melakukannya. Mari saudara, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama, saudara. Satu, dua, tiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Amin, saudara. Saudara, kasih itu berbicara tentang lemah lembut. Kasih itu murah hati, dan kasih itu suka menolong. Saudara, sampai saat ini saudara, Tuhan itu memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk menunjukkan kasih kita kepada semua orang di sekitar kita, saudara. Dan ketika saudara, kita telah diberkati Tuhan dan kita telah sukses, kita memiliki segala-galanya, dan kita telah bisa diterima oleh orang di sekitar kita, saudara. Janganlah kita menyombongkan diri, saudara. Kita harus ada kasih. Kalau kita tidak ada kasih, apa yang telah kita dapatkan, tetapi kita tidak menjalankan kasih, apa yang telah diperintahkan kepada Tuhan, itu sama saja tidak ada artinya, bohong dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, mulai saat ini, biarlah kita boleh penuh kerendahan hati kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita memang ada berkat, kita harus saling tolong-menolong. Berikanlah uluran tangan kepada sesama kita. Tapi saya juga akan mengatakan kepada saudara, kalau kita memberi pertolongan kepada setiap orang, bawalah di dalam doa. Karena kita tahu saat ini banyak juga kita telah menolongnya, tetapi pertolongan kita juga ada yang dipergunakan yang tidak semestinya apa yang dipergunakan, hingga membuat kita itu juga kecewa yang menolongnya.
dan yang ditolong pun juga, mungkin Tuhan pun juga akan kecewa. Jadi kalau kita mau menolong, kita bawa dulu dalam doa, kita tanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberi jalan yang terbaik buat kita, saudara. Saudara, mari saudara, maukah saudara kita melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, saudara, kita percaya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Setelah kita diberkati, kembalikan saudara apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, supaya hidup kita ini tetap diberkati. Seperti apa yang saya lakukan saat ini. Sampai hari ini loh saudara, setelah kepulangan saya tetap diberkati Tuhan. Berkatnya, penyertaannya tetap ada, sama, tidak pernah berubah. Saya selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ada kasih di dalam kehidupan saudara. Setelah saudara diberkati, saudara jangan lupa, jangan saudara taruh di kantong saudara sendiri. Kalau kita memang ada lebih, marilah kita membantu sesama. Dalam keadaan seperti ini, kita merelakan hati kita membantu. Tapi ketika kita bantu, bantulah dengan ikhlas. Janganlah kita minta balasan atau kita meminta imbalan saudara. Kita harus memberi dengan ikhlas. Ada juga yang memberi tapi belakangnya kita cucuk. Pertama percuma saja, dan Tuhan itu pun Tuhan tidak menghendaki. Apa yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita itu memberikan dengan ikhlas, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi. Amin saudara. Mari saudara, kalau saudara betul-betul ingin melakukan kehendak Tuhan dan saudara mau melakukan itu kepada Tuhan, lambaikan tangan saudara. Mulai hari ini saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Saya ingin tahu semua melambaikan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan Tuhan apa yang hari ini menjadi kehendak-Mu, apa yang hari ini menjadi milik-Mu. Aku akan mengembalikan dan aku percaya Tuhan, Engkau akan memberi kelimpahan di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Saudara, mari saudara, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja.
Ya demikian saudaraku, kesaksian yang disertai dengan firman Tuhan, pengalaman hidup melalui firman Tuhan membuat bukan saja materi yang dipenuhi, tetapi hidup takut akan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu betul-betul sama seperti Raja Daud. Setiap apa yang dia lakukan, pasti dia bertanya kepada Tuhan. Dan pada saat dia melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, dia terpeleset, dia jatuh. Begitu juga sama seperti pengalaman dari Ibu Lisa. Dan setiap apa yang dia melakukan, hal-hal yang sepele sekalipun, bertanya-tanya kepada Tuhan, supaya langkah hidup kita ini selaras dengan kemauan Tuhan. Seringkali ada tindakan-tindakan kita yang di dalamnya ada udang di balik batu. Itu yang Tuhan tidak senang. Perlu ada ketulusan dalam mengiring Tuhan, tidak untuk mendapatkan berkat. Ya, kita melihat Lisa berapa 6 tahun mungkin di Amerika, get nothing, nggak dapat apa-apa. Terus ke Jepang juga, sekalipun mulai melakukan persembahan, mulai memberikan apa yang Tuhan tuntut dalam hidupnya, juga belum. Nah, kita harus lihat bahwa Tuhan itu mengolah kita untuk menjadi pribadi yang satu kali kelak serupa dengan gambarnya. Itu keinginan Tuhan. Jadi saudaraku, pada saat kita iring Tuhan dengan tidak punya karep apa-apa kecuali memuliakan nama Tuhan, nah di situ kalau kita dibawa di dalam satu lembaga kelaman di mana cicilan mobil belum tuntas, rumah sudah dapat satu, tetapi anak-anak butuh biaya. Beliau punya anak 5, ya kalau tidak salah 3 dari mereka itu sarjana semua. Hasil dari usaha seorang ibu. Sampai saya katakan begini, Bu Lisa sampean itu Biung Utami. Beliau ini orang Jawa, lahir di Jawa loh. Saya lebih pintar bahasa Jawa. Loh Om, apa itu Biung Utami? Biung Utami itu ibu sejati. Benar nggak, Pak Mitro? Tuh, aku wong Makassar loh, Rek. Iso coro Jawa. Itu kita ya, suruhku, ibu ini adalah apa? Penolong. Kita lihat kalau ibu meninggal, sorry, bapak kawin lagi. Tetapi kalau bapak meninggal, jarang ibu mau kawin lagi. Mikir, kecuali kalau tidak di dalam Tuhan. Ya, nah itu kita lihat ibu ini adalah penolong. Tuhan sudah tetapkan penolong. Dia akan menjadi penolong. Rumah tangga berhasil. Ya, saudaraku, dari ibu-ibu yang Biung Utami itu. Nah itu sebabnya firman Tuhan ini yang telah kita dengar. Kita tidak dengarkan pengalaman orang saja. Biarlah experience di dalam kehidupan saudari Lisa itu juga menjadi pengalaman kita. Mungkin caranya sama, tetapi pasti masa depan yang penuh dengan harapan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian. Itu tadi. Kami sembah bagai raja.
dalam Engkau Tuhan. Kalau saudari Lisa dapat Tuhan tolong, kami juga Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah pandang bulu, Tuhan mengasihi semua kami. Kalau kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan tuntut kami minta apa saja, Tuhan akan penuhi. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkati dari Lisa makin setia mengiring Tuhan, makin mendekatkan diri, dan kami lihat Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan betul-betul bukan untuk diri sendiri, tetapi dibagikan kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya. Tuhan, mereka semua telah memiliki rumah hasil dari keringat karena bersandar kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati kami selama kami dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya janji-janjinya untuk melayani Engkau dapat dilaksanakan, dan bukan berkat jasmani saja yang Tuhan akan curahkan, tetapi dia serta keluarganya akan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapa dalam surga, Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden dan wakil presiden, serta para anggota kabinetnya, begitu juga anggota legislatif, DPR, MPR, anggota yudikatif, Mahkamah Agung. Kami serahkan semuanya ketiga lembaga negara ini bekerja bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini melakukan ibadah, baik itu online atau onsite. Tuhan berkati mereka supaya pelayanan mereka membawa berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka gembalakan. Terima kasih Bapa, Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir. Kami yakin di samping Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat firman Tuhan, kami yakin Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat jasmani, kesehatan, berkat kebutuhan hidup, damai sejahtera ada di dalam rumah tangga mereka, hubungan antara orang tua dan anak-anak berjalan harmonis, dan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan ini menjadi terang di antara bangsa kami, menjadi terang di antara tetangga-tetangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga yang telah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, baik itu Saudari Weni dan singernya Joko serta multimedia semuanya, bahkan protokol kesehatan melaksanakan tugasnya ASER. Tuhan berkati semuanya. Jemaatmu yang hadir juga Tuhan memberkati dengan berkat-berkat jasmani dan berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus melimpahi kita dengan berkat jasmani, berkat rohani, hikmat dari sorga untuk dapat menjalani hidup ini mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.